Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anak solih-solihah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita semua masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yakni Ramadan tahun 1447 Hijriah. Nah, Ramadan kali ini tidak jauh beda dengan Ramadan sebelumnya. Ini adalah jurnal Ramadan istimewa SD Hazana Ilmu. Nantinya ini akan menjadi teman setia kalian dalam menemani aktivitas di bulan Ramadan supaya ibadah kalian makin tertata dan penuh semangat. Dan ayah bunda diharapkan untuk menemani Ananda dalam menulis progres terbaiknya setiap harinya. Bagaimana sih cara pengisian jurnal keren ini? Yuk kita bahas bersama-sama bersama saya Ustazah Vivi. Di halaman pertama ada pembahasan mengenai perintah berpuasa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, dan ayat 185. Ayah bunda bisa menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara berpuasa, bagaimana hukum berpuasa, dan lain sebagainya. Di halaman kedua ada mengenai data diri. Ananda bisa mengisi nama, informasi kelas, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Di halaman ketiga ada mengenai target Ramadan. Namun, sebelum anak-anak mengisi target Ramadan, anak-anak bisa terlebih dahulu mengisi mengenai evaluasi Ramadan tahun lalu. Apa sih yang perlu dievaluasi dari Ramadan anak-anak tahun lalu? Setelah itu, baru anak-anak bisa menulis target Ramadan tahun ini. Di halaman selanjutnya ada pohon perbuatan baik. Di sini, anak-anak bisa mengisi perbuatan baik apa saja sih yang ingin dilakukan di bulan Ramadan tahun ini. Anak-anak bisa mengisi di pohon-pohon atau di kolom yang sudah disediakan. Jadi, mohon pendampingan ayah bunda untuk memberi masukan serta dukungan kepada anak-anak terkait perbuatan baik apa saja sih yang ingin diamalkan. Di halaman kelima ada mengenai perbuatan buruk. Di sini, anak-anak bisa mengisi perbuatan buruk apa saja sih yang kemungkinan atau bahkan sudah terjadi selama anak-anak menjalankan ibadah puasa. Seperti contohnya sholat subuh bangun kesiangan, puasa setengah hari, dan lain sebagainya. Dengan mengisi perbuatan buruk pada lingkaran atau kolom yang sudah disediakan ini, harapannya bisa menjadi evaluasi anak-anak untuk kedepannya. Selanjutnya ada materi tentang apa itu hilal. Setelah itu, anak-anak bisa mengerjakan aktivitas 1. Anak-anak dalam pengerjaannya bisa didampingi dengan ayah bunda ya. Pada halaman selanjutnya, terdapat kisah waktu puasa. Kemudian, anak-anak bisa mengerjakan aktivitas 2 mengacu dengan bacaan sebelumnya. Pada halaman selanjutnya, terdapat bacaan mengenai benang putih dan benang hitam, fajar kadzib dan fajar shodiq, serta bacaan kapan kita berpuasa. Pada halaman selanjutnya, tugas kalian sekarang adalah menjadi detektif bulan. Di bawah ini ada teka-teki terkait daftar nama 12 bulan Hijriah. Ananda bisa mencari huruf-huruf di dalam kotak, bisa mendatar atau menurun. Kalau sudah ketemu, jangan lupa diarsir ya. Pada halaman selanjutnya, terdapat bacaan mengenai sahur, perbuatan yang menghilangkan pahala puasa, hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, dan orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Kemudian, peserta didik bisa mengerjakan aktivitas 4, diperintah untuk memberi tanda centang pada jawaban yang sesuai. Dalam proses pengerjaannya, anak-anak bisa mengacu pada bacaan-bacaan sebelumnya ya. Pada halaman selanjutnya, terdapat bacaan-bacaan mengenai memberi makan orang yang berpuasa,
kisah sholat tarawih, dan zakat fitrah. Kemudian, anak-anak bisa mengerjakan aktivitas 5 mengacu pada bacaan sebelumnya juga ya. Di halaman selanjutnya, ada bacaan mengenai i'tikaf dan Lailatul Qadar. Kemudian, anak-anak bisa mengerjakan aktivitas 6. Di halaman selanjutnya, yakni pengisian jurnal Ramadan monitoring harian. Peserta didik bisa mengarsir hati yang sudah disediakan ya. Pengisian jurnal Ramadan harus terisi penuh ya, karena jurnal Ramadan termasuk poin penting yang nantinya akan dicek oleh wali kelas sebelum anak-anak mendapatkan sertifikat anak solih solihah. Untuk sholat duha bagi kelas 1 dan 2 hukumnya sunnah, sedangkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 sholat duha diwajibkan sebagai pembiasaan baik untuk anak-anak ya. Dan juga untuk tadarus dan murojaah ini berbeda ya. Untuk tadarus, bagi ananda yang belum sampai pada tingkatan Al-Quran boleh membaca tilawati sesuai tingkatan masing-masing. Serta untuk murojaah, anak-anak bisa mengulang hafalan yang sudah ditentukan di tiap kelasnya masing-masing. Pada halaman selanjutnya, peserta didik harus menghitung jumlah hati yang sudah diarsir pada halaman sebelumnya, kemudian bisa diaplikasikan pada tabel atau diagram di halaman ini. Setelah itu, anak-anak diharuskan menulis harapan Ramadan di tahun berikutnya pada kolom yang sudah disediakan. Pada halaman selanjutnya, ada lembar laporan sholat tarawih. Anak-anak bisa mengisi hari atau tanggal, nama masjid tempat melaksanakan sholat tarawih, dan juga nama serta tanda tangan ustadz yang memimpin atau menjadi imam sholat tarawih. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Pada halaman selanjutnya ada laporan kegiatan Ramadanku. Pada halaman ini anak-anak bisa berfoto dan mencetak foto tersebut. Kemudian anak-anak bisa menempel sesuai dengan perintah yang telah disediakan. Jangan lupa dilengkapi ya sebelum mengumpulkan jurnal Ramadan. Pada halaman selanjutnya, anak-anak diharuskan untuk membaca ikrar Ramadan. Di sini, ayah bunda diharapkan untuk bisa menemani anak-anak dalam proses membaca ikrar Ramadan. Setelah itu, anak-anak bisa membubuhkan tanda tangan dan juga nama. Pada halaman selanjutnya, ayah bunda bisa menuliskan pesan dan juga kesan terkait jurnal Ramadan tahun ini. Kemudian, ayah bunda bisa menandatangani pada kolom yang telah disediakan. Nah, setelah melaksanakan rangkaian kegiatan bulan Ramadan, tibalah saatnya kita menyambut hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Namun teman-teman, sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, jangan lupa ya untuk membayar zakat fitrah. Nah, itu tadi adalah cara pengisian jurnal Ramadan keren ini loh. Ada satu informasi penting nih, bagi Ananda yang sudah mengisi penuh jurnal Ramadan ini dan tentunya sudah divalidasi oleh Ustadzah Wali kelas, nantinya Ananda akan mendapat sertifikat anak solih solihah. Cukup sekian yang dapat Ustadzah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.